Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16 mulai. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat 21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, mari kita lihat ayat ini satu persatu. Dikatakan bahwa kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita. Bahwa Rasul Petrus berkata bahwa apa yang diberitakannya bukan dongeng. Apa sih yang membuat berita itu menjadi dongeng? Berita disebut dongeng kalau itu hanyalah sebuah cerita tanpa ada pembuktian. Berita itu disebut dongeng kalau berita itu tidak bisa dialami oleh setiap orang. Bahkan berita itu menjadi dongeng kalau yang menceritakannya tidak terlibat di dalamnya, bahkan tidak mengalaminya, bahkan tidak bisa membuktikannya. Maka berita itu menjadi dongeng. Bahkan seandainya kita bahkan gereja mengatakan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan semua penyakit tetapi tidak ada yang disembuhkan. Maka berita itu menjadi dongeng. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus mampu mencukupi segala kebutuhan kita tetapi kita tidak bisa membuktikannya, tidak mengalaminya, kita hanya bisa menceritakannya, bisa mengkhotbahkannya, maka itu menjadi berita dongeng. Kalau kita mengatakan Yesus sangat baik, tetapi kita tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan, kita tidak pernah bisa membuktikan bahwa Tuhan sudah begitu baik kepada kita, maka apa yang kita katakan itu menjadi dongeng. Berarti kalau mau jujur, banyak khotbah yang disampaikan di banyak gereja ternyata adalah dongeng. Karena di sini jelas dikatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi perhatikan, kami adalah saksi mata dari kebesarannya.
Rasul Petrus mengatakan kami ini menyaksikannya. Kami membuktikan akan kuasa Yesus, akan kedatangan Yesus sebagai Raja. Ingat bahwa Yesus, ketika Yesus ada di muka bumi, ada suara yang terdengar 2 kali, yaitu ketika Yesus dibaptis. Setelah Yesus dibaptis, maka ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian di atas gunung ada juga suara yang diperdengarkan dan suaranya sama. Tetapi saya mau menekankan bahwa suara yang kedua, yaitu yang ada di atas gunung itu, di mana Yesus dikatakan sedang ada di dalam kemuliaannya. Sebenarnya suara itu memperanakkan Yesus sebagai Raja pada waktu itu. Suara yang pertama itu memperanakkan Yesus sebagai Juru Selamat, tetapi yang kedua itu sebagai Raja. Perbedaannya adalah Yesus dipenuhi oleh kemuliaan Allah di dalam peristiwa di atas gunung itu. Sehingga Rasul Petrus yang menyaksikan itu. Rasul Petrus yang menyaksikannya. Di sini berbicara tentang kuasa Yesus dan kedatangan Yesus sebagai Raja. Pada waktu Yesus dibaptis pertama kali, Petrus tidak ada. Petrus belum dipanggil. Tetapi Petrus di sini mengatakan kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Bukan ketika Yesus akan datang kedua kalinya. Karena Petrus pasti tidak ada sudah. Ya, Petrus sudah mati ketika Yesus datang kedua kalinya nanti. Petrus sudah tidak ada, Petrus sudah di surga. Tetapi di sini Petrus katakan kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Yaitu tentang kuasa dari Tuhan dan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja. Saksi mata. Petrus melihat kuasa yang didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus. Petrus menerima pengajaran bagaimana mendemonstrasikan kuasa itu. Petrus mendapatkan pengajaran tentang iman. Jadi Petrus berani mengatakan kami adalah saksi mata. Sidang jemaat, marilah kita semua, saya mendorong supaya mencari pengalaman dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita nanti ceritakan, beritakan, bukan hanya sekedar dongeng yang tidak bisa dibuktikan, yang bahkan kita belum pernah ngalami. Jadi betapa pentingnya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Ya. Ini sangat penting. Saya mendorong kita masing-masing mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga apa yang kita beritakan itu mempunyai kuasa. Seseorang bisa menggambarkan tentang bintang di langit ketika dia melihat ya, dengan mata kepalanya sendiri. Tetapi kalau ditambah katanya, maka berita yang kita sampaikan itu sangat lemah, bahkan diperlemah oleh kalimat katanya, itu memperlemah berita kita. Apalagi kalau berita itu tidak bisa dibuktikan, maka sangatlah lemah. Sehingga orang yang mendengarkan seakan-akan mengatakan begini, atau kita seakan-akan dalam memberitakan itu mengatakan begini, kalau mau percaya ya silahkan, tidak percaya ya tidak apa-apa. Dongeng kan seperti itu. Mau dipercaya silahkan, tidak dipercaya ya tidak masalah.
Tetapi mari kita semua yang ada di sini, kalau kita memberitakan Yesus yang menyembuhkan, berarti kita mempunyai pengalaman. Kita sudah mempunyai pengalaman, kita pernah sakit dan disembuhkan oleh Tuhan. Ketika kita mengatakan Allah adalah Bapa yang menyediakan, maka kita pernah mengalami kekurangan dan Tuhan ternyata memberkati kita. Dan berkatnya tidak masuk akal. Ada bukti, ada pengalaman. Kita melihat kebaikan Tuhan. Sehingga kembali kita melihat di sini bahwa sebenarnya pernyataan Petrus ini adalah pernyataan yang sangat luar biasa. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng, isapan jempol manusia. Kata isapan jempol berarti kan dongeng itu, cerita itu menakjubkan. Tetapi tidak bisa dibuktikan. Ya. Berapa banyak orang-orang yang bisa mengatakan bahwa Yesus itu baik sambil bahkan geleng-geleng kepala. Sambil mungkin ditebah, sungguh sangat baik. Tetapi ingat, itu semakin membuktikan bahwa adalah isapan jempol. Semakin dahsyat tanpa pembuktian itu adalah isapan jempol. Yesus sederhana, bahkan setiap perkataan kita, berita yang kita sampaikan akan mempunyai kuasa. Sekalipun diberitakan secara datar, secara biasa, akan menjadi luar biasa karena pengalaman yang kita sudah alami. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau kita mau ke Batu, nanti kita akan melewati pemandangan yang sangat indah, begini, begini, begini. Kemudian yang kita ceritakan bertanya, kamu pernah nyampe apa enggak? Enggak, tapi sudah dari banyak orang saya sudah mendengar. Bahwa kalau ke Batu kita akan melewati ini pemandangannya begini. Maka yang mendengarkan penjelasan kita langsung awalnya ada kan seperti itu. Tetapi kalau kita memang pernah sampai ke tempat itu dan kita menceritakan, maka sekalipun apa yang kita sampaikan itu secara datar, orang akan mempunyai keinginan untuk mempunyai pengalaman seperti yang kita sudah alami. Ya. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Jangan percaya dengan katanya, tetapi alamilah dan ceritakanlah. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Kami adalah saksi mata dari kebesarannya, dikatakan. Kami adalah saksi mata. Bahkan ayat 17 ditegaskan lagi. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Perhatikan, suara itu kami dengar ketika kami bersama-sama dengan dia dengan Tuhan Yesus di atas gunung. Dan suara itu, perhatikan ayat 17, kami menyaksikan bagaimana ia, Yesus, menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa di atas gunung itu. Sehingga saya berani mengatakan bahwa di atas gunung itu sebenarnya Yesus ditahbiskan menjadi raja oleh Allah Bapa. Yesus ditahbiskan, dipandang layak untuk menjadi raja di atas gunung itu.
Suara itu kami dengar datang dari surga. Kami menyaksikan, kami melihat, kami mendengar. Selalu itu yang saya tekankan sebagai manusia rohani, bahwa kita seharusnya lah mampu melihat alam roh, mampu melihat Tuhan kita, mampu mendengar suara Tuhan. Bukan berhalusinasi. Karena sekarang banyak orang sedikit-sedikit mendengar suara Tuhan. Bahkan tidak jarang orang mengatakan, saya ngomong-ngomong, Tuhan ngomong-ngomong dengan saya. Aduh. Saya kalau sudah mendengar Tuhan ngomong-ngomong dengan saya ini, seakan-akan membuat saya minder. Kenapa? Saya tidak pernah ngomong-ngomong. Karena ketika Tuhan menyampaikan pesannya, suaranya pada saya, itu begitu cepatnya, set, dan saya bisa tangkap. Maksudnya ini, itu aja. Bukan kemudian Tuhan datang, kopi dan pisang goreng disediakan, dan kita kemudian omong-omong. Ditambah lagi sampai kemudian 8 jam. Sudahlah, bohong itu. Kalau sudah seperti itu, bohong. Karena ketika Tuhan berbicara, oleh karena itu saya katakan, jadi orang tuh jangan terlalu capek. Kenapa? Karena ketika Tuhan berbicara itu begitu cepatnya. Kalau kita terlalu capek, maka kita tidak akan bisa meresponi suara Tuhan yang hanya sekilas itu kepada kita. Jadi bayangkan kalau pendeta juga bekerja seperti orang-orang biasa. Saya punya seorang hamba Tuhan kenalan saya yang saya mentori. Dan dia dulu adalah seorang guru. Dia jemaatnya katakan pada saya, tuh kadang gembala saya itu ngantuan. Doa ketiduran, ya. Mau rapat telat terus, katanya ternyata masih ada tugas, masih ada rapat di sekolah. Dan saya katakan kepada gembala itu, coba kalau percaya ke Tuhan, berhenti kerja. Yakin bahwa Tuhan akan mencukupi. Bahwa sebenarnya ketika kita ada di kamar berdoa dan membaca, merenungkan firman Tuhan itu bukan membuktikan bahwa kita pengangguran. Kita sedang menarik sumber surgawi untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Adalah aneh bahwa sekarang banyak pendeta yang membenarkan diri untuk bekerja. Katanya ini gerakan kerasulan. Saya tidak habis pikir. Kenapa? Ayat-ayatnya kuat. Mereka ambil pendeta harus bekerja hanya dari satu kejadian. Yaitu Paulus bekerja membangun tenda. Ya, satu aja. Anda kan tidak pernah mendengar Petrus bekerja. Yang Anda perhatikan, seluruh imam di dalam perjanjian lama tidak boleh bekerja. Betul? Kemudian, ketika Yesus memanggil para murid, apakah para murid dikatakan Tuhan katakan, ayo kalau ada lagi waktu kosong ya, pergi ke rumahku, aku akan mengajar engkau. Setelah diajar engkau kembali kepada pekerjaan. Ada? Tidak ada loh. Semuanya ketika dipanggil Yesus meninggalkan pekerjaannya. Hanya ada satu kejadian saja, yaitu Paulus. Kenapa Paulus bekerja? Karena Paulus masih dalam perintisan. Dia tidak mau ujuk-ujuk memberitakan firman kemudian minta uang. Istilahnya kan seperti itu. Paulus tidak mau menjadi batu sandungan. Sehingga kemudian Paulus katakan pada teman-temannya, cepat datang. Supaya aku bisa fokus memberitakan firman, kalian yang bekerja mencukupi apa yang aku butuhkan. Itu loh. Oleh karena itu, saya heran kalau satu kejadian padahal semua pendeta tahu bahwa dalam menafsirkan firman Tuhan,
Satu kejadian tidak boleh dijadikan doktrin. Kalau sudah 2, 3, 4 dan seterusnya banyak, itu bisa dijadikan doktrin. Itu cara menafsirkan firman Tuhan. Sehingga bahkan dalam mentahirkan sesuatu tidak boleh kita memakai garam. Orang-orang memakai garam. Kenapa? Karena Elia atau Elisa yang mentahirkan air yang mengandung, anggaplah mengandung racun istilahnya. Ditahirkan dengan garam. Dan ini dijadikan doktrin, tidak bisa. Itu hanya satu kejadian. Ya, itu satu kejadian. Pak Yusak, kalau minyak bagaimana? Anda perhatikan bahkan ketika Yesus, ya, ketika Yesus dengan para murid mengurapi dengan minyak. Yakobus mengatakan urapi dengan minyak. Di dalam perjanjian lama sedikit-sedikit minyak dioleskan. Itu bisa dijadikan doktrin. Oleh karena itu hati-hati di dalam belajar firman Tuhan. Karena di akhir zaman akan banyak penyesatan. Ingat, meterai yang pertama berbicara tentang munculnya penyesatan. Hati-hati di sini. Ya. Nah, kembali. Ayat 17 dan 18, kalau dirangkum adalah Petrus mengatakan, kami melihat dan kami mendengar. Rasul Yohanes di dalam suratannya mengatakan, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami pegang, itu yang kami beritakan. Yohanes mengatakan seperti itu. Berarti Yohanes seakan-akan mau mengatakan begini juga. Bahwa yang kami beritakan bukanlah dongeng. Ini adalah kenyataan. Karena kami sudah melihat langsung, kami sudah mendengarkan langsung, bahkan kami sudah meraba, kata Yohanes. Kami sudah memegang Yesus itu. Oleh karena itu, saya kembali menekankan bahwa setiap kita seharusnya mengejar pengalaman dengan Tuhan ini. Mengejar pengalaman dengan Tuhan ini. Betapa pentingnya. Ayat 18 perhatikan. Suara itu kami dengar datang dari surga. Ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Hari Minggu yang lalu kita sudah bahas bahwa ketika Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada mahkamah agama. Di sana dikatakan bahwa mereka orang-orang yang menghakimi Petrus. Mengenal Petrus dan Yohanes sebagai orang yang bodoh, yang tidak terpelajar, yang selalu bersama dengan Yesus. Di sini kalimat yang sama, selalu bersama dengan Yesus, kembali diulang oleh Petrus sendiri. Ketika kami bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus di atas gunung, kami mendengar suara dari surga. Mau mendengar suara dari surga, Anda harus mempunyai keintiman dengan Tuhan. Tanpa mempunyai keintiman dengan Tuhan, kita tidak akan mampu mendengar suara dari surga, bahkan suara dari surga tidak akan diperdengarkan kepada kita. Jelas sekali di sini. Suara itu kami dengar datang dari surga. Datangnya dari surga. Ketika kami bersama-sama dengan Dia. Dengan Yesus di atas gunung yang kudus. Gunung itu menjadi kudus karena kemuliaan Allah melingkupi. Gereja
rumah mau diurapi dengan minyak bagaimanapun juga, kalau yang menempatinya tidak hidup kudus, tidak mendatangkan hadirat Tuhan melalui persekutuan yang intim, maka tempat itu, rumah itu tidak akan bisa menjadi dan disebut sebagai tempat yang kudus. Ingat, gunung ini bukan gunung Sinai yang dibicarakan oleh Petrus. Ini gunung di mana Yesus biasanya berdoa. Gunung di mana Yesus seringkali berdoa di sana. Sehingga gunung itu menjadi atau disebut sebagai gunung yang kudus. Kenapa? Karena Yesus sering berdoa di sana. Kalau ada yang senior sudah pernah datang kepada di gereja Sawahan, pada waktu ada Om Ishak Leo masih hidup. Anda bisa bedakan tempat itu ketika ada Om Ishak Leo dan ketika sudah tidak ada Om Ishak Leo. Beda sekali. Kenapa? Bukan masalah tempatnya yang penuh hadirat Tuhan, tetapi ada orang kudus yang selalu ada di tempat itu, sehingga tempat itu menjadi tempat yang kudus. Seandainya tidak ada suara dari sorga, maka Petrus juga tidak akan menyebut gunung itu adalah gunung yang kudus. Tetapi karena ketika Petrus ada di gunung itu dan dia mendengar sorga itu mengeluarkan suaranya, maka Petrus seketika mengatakan, ini gunung yang kudus. Gereja tanpa hadirat Tuhan, gereja tanpa jemaat yang sungguh-sungguh, maka gereja itu akan hanya menjadi gedung gereja. Kekudusan Tuhan, hadirat Tuhan tidak akan menyelumuti gedung gereja itu. Gedung gereja itu akan menjadi gedung gereja yang kudus ketika umat Tuhan itu memang mempunyai keintiman dengan Tuhan. Dan ketika umat Tuhan ada di tempat itu, maka tempat itu menjadi tempat yang kudus. Karena tidak sedikit gedung gereja yang banyak setannya. Tidak sedikit gedung gereja yang banyak setannya. Ketika saya di Solo, saya tidur di pastori. Pastorinya bagus, kamarnya besar, full AC, ya. Tapi ketika saya di sana saya rasakan ini angker ini. Ini angker. Dan ketika saya cerita-cerita kemudian sungguhan pendetanya katakan, "Pak, kenal pendeta ini?" "Oh, kenal. Dulu kan pelayanan pelepasan." "Iya, Pak. Tapi ketika tidur di sini, dia tidak tidur di kamar. Besok paginya saya lihat ini di depan kamar, dia tidur di sofa. Kenapa? Tidak bisa tidur, diganggu sama setan." Berarti ingat, bahkan gereja pun tidak menjadi jaminan bahwa itu akan menjadi tempat yang kudus. Gereja, gedung gereja akan menjadi tempat yang kudus ketika jemaatnya takut akan Tuhan dan mempunyai keintiman dengan Tuhan. Maka barulah gedung gereja itu bisa disebutkan sebagai gedung yang kudus. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Nah, perhatikan di sini. Firman yang disampaikan oleh para nabi itu kan berbicara tentang kitab Perjanjian Lama ini. Ya.
tentang kitab Daniel, Hosea, Amos, itu disebut kitab yang disampaikan oleh para nabi. Bahkan kalau di sekolah Alkitab diajarkan tentang kitab nabi-nabi besar, kitab nabi-nabi kecil. Ya. Jadi kitab itu ditulis oleh para nabi. Di sini dikatakan dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Bahwa Petrus seakan-akan mengatakan begini. Kitab suci yang dia baca, yang dia pelajari itu meneguhkan dia. Ya. Tetapi ketika dia mendengar suara dari surga itu, kitab yang sudah meneguhkan dia semakin meneguhkan. Sederhananya begini, kitab firman yang tertulis ini bisa meneguhkan kita, ya. Tetapi ketika Roh Kudus menghembuskan nafasnya dan kitab tertulis ini hidup di dalam kita, maka itu semakin meneguhkan. Bisa kita hidup hanya berdasarkan kitab yang tertulis? Bisa. Tetapi ketika Roh Kudus menghidupkan ini, itu akan membuat kita semakin bersemangat. Ada gairah. Itu yang beda. Oleh karena itu Petrus katakan, dengan demikian bagaimana? Ketika suara itu terdengar oleh Petrus, suara dari surga itu didengar oleh Petrus, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ketika kami mendengar suara dari surga, maka firman yang tertulis itu makin meneguhkan kami. Loh. Oleh karena itu saya katakan kembali, tidak cukup hanya kita dengan hidup berdasarkan firman yang tertulis. Firman ini juga harus menjadi rema, dihidupkan, berbicara langsung kepada kita. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alkitab bisa meneguhkan, iya. Tetapi kalau kita intim dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan secara langsung, kita semakin teguh. Tidak akan tergoyahkan. Sederhananya begini. Kita percaya bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sudah disembuhkan. Kita percaya. Dan ketika kita sakit, kita tetap mengakui oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku percaya aku sudah disembuhkan. Walaupun tidak disembuhkan atau belum disembuhkan, kita tetap percaya berpegang pada pengakuan. Tetapi kalau ini berjalan bertahun-tahun dan kita belum disembuhkan, bisa goyah, bisa. Tetapi ketika surga terbuka dan Anda mendengar suara langsung dari surga, aku menyembuhkan engkau. Maka iman yang sudah ada pada kita semakin diteguhkan, tidak akan tergoyahkan. Itu loh. Mengapa Petrus tidak melarikan diri dari penghukuman yang akan dia alami? Karena dia mau melarikan diri, tetapi bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika dia mau keluar dari kota itu, Yesus mau masuk ke kota itu. Petrus bertanya, Tuhan, engkau mau kemana? Dan Tuhan Yesus katakan, aku mau disalibkan untuk kedua kalinya. Ini ada di sejarah gereja, bukan di Alkitab. Dan Petrus langsung tahu. Dan dia katakan, Tuhan, jangan, tidak usah. Biar saya yang disalibkan. Dan kemudian Petrus tidak jadi melarikan diri keluar dari kota itu. Dia kembali ke kota itu dan dia disalibkan. Dan disalibkan secara terbalik. Perhatikan, iman ada kalanya bisa goyah. Tetapi ketika kau mendengar suara langsung dari surga, imanmu tidak akan pernah tergoyahkan.
Itu perbedaannya. Kalau Tuhan sudah katakan atau bahkan kau mendapatkan penglihatan jelas, sudah disembuhkan. Bahkan 5 dokter, 10 dokter mengatakan penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Saya mau katakan, engkau tetap akan percaya kepada penglihatan yang dari surga itu. Itu perbedaannya. Oleh karena itu saya selalu menekankan, ayo miliki pengalaman langsung dengan Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan. Itu loh. Ya. Ayat 19 selanjutnya. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saya mau menyederhanakan begini bahwa firman yang tertulis ini ya seperti pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Itu firman yang tertulis. Tetapi ketika Roh Kudus atau suara dari surga menghembusi firman ini, maka pelita ini menjadi fajar. Perhatikan di sini. Menjadi fajar. Pelita ini menjadi bintang timur yang terbit bersinar. Jadi pelita sudah menyinari kegelapan, iya. Tetapi matahari lebih membuat itu semuanya terang. Semakin terang. Firman ini menerangi kita, iya. Firman ini memberi semangat pada kita, iya. Tetapi ketika Roh Kudus menghidupkan firman ini, itu lebih lagi. Itulah kebenarannya. Itu perbedaannya. Seseorang yang mempunyai pengalaman seperti ini, tidak akan mukanya selalu merengut. Ada kegairahan. Ada kegairahan yang kita akan alami. Ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Perhatikan, ada nubuatan dalam kitab suci dan itu tidak bisa ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sekarang ini musimnya akhir zaman. Musimnya pengajaran akhir zaman. Dan banyak nubuatan di dalam kitab Wahyu dan kitab Daniel yang ditafsirkan menurut kehendak sendiri. 666 itu siapa, tokoh antikris siapa, ya kan? Sampai-sampai tidak bertanggung jawab dan tidak diminta pertanggungan jawab. Dulu ketika saya masih SMA saya sudah mendengar tentang antikris itu adalah paus. Ternyata enggak. Ya kan? Ternyata salah. Tapi yang mengajarkan hal yang salah itu tidak diminta pertanggungan jawab. Kalau di zaman perjanjian lama orang ini pasti dirajam sudah. Sekarang pun banyak tafsir-tafsir. Bahkan saya lihat di YouTube. Orang nubuatan yang tafsir yang aneh-aneh saja bisa banyak ya yang lihatnya. Seharusnya kita juga buat yang aneh-aneh loh. Bahwa bahkan sampai dikatakan mereka akan yang ditandai oleh tanda binatang itu akan gatal-gatal. Bagaimana caranya ini menjadi gatal? Ketika cairan itu dimasukkan ke tubuh kita, maka akhirnya itu akan menjadi penyakit gatal-gatal. Dan kita sudah ditandai dengan tanda binatang itu. Dan banyak yang lihat. Saya mau katakan, ini penyesatan. Kemarin, saya dapat WA dari Jogja. Om,
bagaimana dengan vaksin booster Bagaimana apanya? Saya bilang, boleh apa enggak Katanya ini tanda binatang. Loh, kalau sudah pemerintah mengizinkan, silakan. Silakan. Dan saya tadi lihat di statusnya, lagi divaksin. Tapi lihat, gara-gara banyak pendeta yang menyampaikan, yang menafsirkan kitab suci ini dengan kehendak sendiri. Itu loh. Membuat semuanya kacau. Saya percaya kalau antikris nanti berkuasa, kita dengan kehendak kita sendiri akan diberi pilihan. Apakah kita mau setia kepada Yesus ataukah kita mau tunduk dan mengikut antikris? Bukan masalah vaksin, bukan. Kecuali saya percaya kalau ini dari antikris, antikris tampil dulu dan dia akan menawarkan kalau kamu mau selamat, kamu harus menyembah aku dan aku vaksin. Kalau kamu tidak menyembah aku, kamu tidak boleh terima vaksin. Saya lebih percaya itu yang akan terjadi. Ya. Oleh karena itu tidak usah berpikiran macam-macam. Kalau memang disediakan vaksin, silahkan divaksin. Ya. Kelihatannya nanti yang mau ngundang saya kalau lihat di YouTube saya khotbah seperti ini tidak jadi ngundang. Mereka lebih senang ditakut-takuti dan yang agak menyeramkan. Ya, saya heran juga orang-orang itu kok tidak mau yang sejahtera. Ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Saya sederhanakan bahkan. Bahwa nubuatan tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ya. Karena sekarang musim nubuatan tanpa pertanggungan jawab. Bahkan sekarang sudah gencar. Hati-hati bulan Februari sampai Juli akan banyak nyawa yang bergelimpangan. Oleskan minyak di pintu rumahmu. Oleskan minyak. Aduh, ini apa lagi? Sidang jemaat. Minyak itu mahal sekarang, minyak goreng. Apalagi minyak zaitun. Ya. Aneh-aneh, tapi seandainya orang itu bicara dan saya katakan sudahlah, tidak usah aneh-aneh. Saya percaya banyak umat Tuhan lebih percaya untuk ngoleskan minyak. Kenapa? Firman-Nya. Mereka tidak mempunyai keintiman dengan Tuhan. Itu loh. Hati-hati banyak nubuatan-nubuatan palsu. Bahkan banyak ramalan yang disebut sebagai nubuatan. Ramalan akan membuat orang yang menyampaikannya itu lebih ditinggikan daripada Yesus. Nubuatan akan membawa orang yang dinubuatkan itu mencari Tuhan. Nubuatan akan memberikan kesempatan Yesus lebih ditinggikan daripada yang bernubuat. Nubuatan selalu dasarnya adalah firman Tuhan dan demi kemajuan kerohanian dari umat Tuhan. Ramalan yang penting sudah tahu, yang penting lega. Itu ramalan. Tidak ada hubungannya dengan semakin mendekat kepada Tuhan. Bahkan bedanya nubuatan dan ramalan. Nubuatan membawa umat Tuhan yang mendapatkan nubuatan dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa mereka akan dibawa kepada pertobatan. Tetapi ramalan yang disebut nubuatan itu, tetapi ramalan akan membuat orang bebas dari tanggung jawab perbuatannya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia.
Ya, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, ini yang sering saya alami dan saya singgung dan saya sekarang katakan pada istri saya, kalau saya diundang persekutuan doa yang hanya minta nubuat, yang semangat untuk didoakan, saya tidak mau. Kenapa? Perhatikan di sini ayat ini. Tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Saya mau minta didoakanlah supaya saya mendapatkan nubuatan. Itu kan kehendak manusia. Dan itu akan mengintimidasi pendeta hamba Tuhan yang tidak dewasa secara rohani untuk memaksakan diri mengeluarkan nubuatan, padahal bukan didorong oleh Roh Kudus. Ya. Bahwa hamba Tuhan yang disebut bisa mengeluarkan nubuatan yang diinginkan oleh seseorang, keluarnya dari sini loh. Kepekaan kita atau bahkan kemampuan kita di dalam berhubungan dengan orang akan membuat kita tajam. Orang ini punya masalah ini, orang ini karakternya seperti ini. Perhatikan. Tetapi ini bukan dari Tuhan, itu kemampuan kita. Ya. Kalau dari Tuhan di sini dikatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Nah, maksudnya begini, kalau saya bernubuat kepada seseorang misalnya, saya akan lihat, Roh Kudus akan tunjukkan, si A. Dan kalau saya lihat ke yang lain, nanti akan kembali kepada si A. Dan kemudian saya akan bertanya, ada apa Tuhan? Dan dari sini nih sepertinya mau keluar. Kalau saya bisa tahan, saya alihkan. Dan itu tertahan, berarti bukan dari Tuhan. Tetapi kalau dari Tuhan, itu akan terus mendorong kita. Ingat di sini, dorongan Roh Kudus. Itu akan mendorong kita untuk memperkatakan. Mendorong kita dari sini, bukan dari sini. Ya, itu perbedaannya. Banyak nubuatan yang disampaikan sekarang itu karena kita melihat kita sudah punya keahlian untuk menilai orang. Ya. Kita punya keahlian itu peka bahwa orang ini ngalami ini. Tetapi saya mau katakan, seringkali yang kita sampaikan bukan dari dorongan Roh Kudus. Karena kita tahu keadaan seseorang, kita pikir Tuhan yang menyingkapkan, Tuhan harus ngomong melalui kita kepada orang itu. Tidak. Ya. Sehingga disinilah nubuatan sungguh-sungguh kita harus pelajari. Seringkali kita kecewa. Yang didoakan benar semua, yang dinubuatkan benar. Tapi kok tidak terjadi? Nah, kenapa? Karena bukan dari dorongan Roh Kudus. Itu kehendak manusia sendiri. Orang itu yang didoakan, yang dinubuatkan juga memang ingin mendapatkan nubuatan. Tidak boleh seperti itu. Ya. Kerinduan kita hanyalah untuk Tuhan, bukan untuk dinubuatkan. Tetapi nanti ketika Tuhan tahu bahwa kita butuh suaranya, maka hamba Tuhan yang melayani itu yang akan bernubuat. Bisa dari hamba Tuhan itu tunjuk secara langsung dan bernubuat. Bisa setiap firman Tuhan dibelokkan dan diarahkan sepertinya khusus untuk orang itu. Ya. Itu juga nubuatan. Jadi tidak harus tumpang tangan satu persatu dapat nubuatan. Tidak seperti itu. Ya. Nah, banyak gereja jemaat Tuhan terjebak di sini. Terjebak di sini. Sehingga sepertinya gereja kebanyakan main-main sekarang. Sehingga tidak mengalami kedewasaan. Ya. Ini yang harus kita hati-hati. Kita tidak anti nubuatan, tetapi saya mau tekankan, ingat nubuatan yang benar, bukan ramalan, nubuatan. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia,
baik yang ingin dinubuatkan, baik yang ingin bernubuat, ya. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Oleh karena itu penting sekali kita ini menjaga hati kita. Kitab Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari hati itu timbul aliran-aliran sungai kehidupan. Ini yang akan menjadi modal kita untuk bernubuat. Hati yang kudus, hati yang dijaga kebersihannya, sehingga Roh Kudus, aliran-aliran sungai kehidupan itu bisa dengan bebas keluar dari hati kita, memberkati orang-orang di sekitar kita. Ya. Itu nubuatan. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Kalau Anda memang sudah waktunya bernubuat dan Roh Kudus memang gerakkan Anda, ini tahan aja sebentar, Anda akan semakin bingung. Ini sepertinya berbual-bual. Bahkan ketika Anda tidak tahu apa yang harus dikatakan, ketika ini sudah berbual-bual, Anda katakan, Tuhan mau mengatakan ini. Anda tidak tahu loh apa yang mau dikatakan. Tetapi Anda sudah berani bertindak dengan iman. Oleh karena itu Alkitab katakan, orang yang punya karunia nubuat, bernubuatlah dengan iman. Kenapa disebut dengan iman? Karena kita hanya tahu kita itu mau berbicara menyampaikan pesan Tuhan, tapi belum tahu apa yang Tuhan akan sampaikan. Tetapi ketika kita melangkah pertama atau membuka mulut kita, maka dari sini akan keluar dengan sendirinya. Akan keluar dengan sendirinya. Ya. Sehingga bernubuat itu butuh iman, bukan pengetahuan. Butuh iman. Itu yang disebut nubuatan. Nah, kita sudah bahas ini. Dan saya berharap bahwa kita mulai berhati-hati, tetapi juga tidak anti, justru saya mendorong supaya setiap umat Tuhan bisa bernubuat. Tetapi bernubuat ini loh nubuatan yang benar, beda nubuatan dan ramalan apa kita sudah mengerti, sehingga ketika Tuhan mau berbicara kepada kita atau melalui kita, jangan takut, mengalirlah. Dan Tuhan Roh Kudus akan semakin sering mengalir melalui hati kita. Tuhan berkati.